Perkenalkan, nama saya Galip Amrim Syafa dari kelas 3B. Sini saya akan membahas TOEFL exercise skill ke-8 sampai ke skill 14. Kita mulai dari skill ke-8 dulu. Terlebih dahulu kita akan membahas nomor 1. Kita akan mendengarkan audionya. TOEFL exercise 8. In this, you should be particular. Number 1. Do you think Ron Rogers will be elected? Well, it's not completely impossible. What does the woman imply about Ron? Jadi, sang wanita tersebut di situ mengatakan it's not completely impossible, yang menunjukkan ada kemungkinan kecil bahwa Ron Rogers itu akan terpilih. Jadi jawaban yang paling tepat dari jawaban di sini yaitu adalah D. It may happen, karena pertanyaan ini sesuai dengan apa yang diucapkan oleh wanita tersebut. Dan jawaban A di sini salah karena wanita he'll definitely be elected. Karena salah karena wanita tidak mengatakan kepastian bahwa Ron pasti akan terpilih. Yang B juga salah. The election is now complete, karena percakapan tersebut tidak menyebutkan bahwa pemilihan tersebut telah selesai. Dan yang C juga salah karena she has high hopes for his change. Wanita tidak menunjukkan optimisme tinggi, hanya mengatakan bahwa itu tidak sepenuhnya mustahil. Kita lanjut ke TOEFL exercise 9. Kita akan mendengarkan audionya juga terlebih dahulu. TOEFL exercise 9. In this exercise, particularly careful of almost negative expressions. Number 1. Do you expect a lot of rain this month? It hardly ever rains in July. What does the man mean? Oke, situ sang pria mengatakan it hardly ever rains in July, yang berarti itu sangat jarang bahwa hujan itu turun di bulan Juli. Jadi jawaban yang paling tepat dari soal di sini yaitu adalah A. There's little rain in July karena ini sesuai dengan pernyataan sang pria. Nah, jawaban yang lain salah karena yang B, in July it never rains. Ini salah karena di sini hardly ever itu berarti jarang, bukan tidak pernah. Yang C, it rains hard in July, itu salah juga karena pernyataan pria justru mengatakan bahwa hujan hampir tidak pernah terjadi. Yang D juga salah, when it rains in July, it rains hard. Salah juga karena pria tidak menyebutkan intensitas hujan. Kita lanjut ke soal berikutnya, TOEFL exercise 10 nomor 1. Kita akan mendengarkan audionya terlebih dahulu. TOEFL exercise 10. In this exercise, answer to the question. You should be particularly careful of comparatives Pleased with the exam results? I couldn't. with negatives. Number 1. Are you pleased with the exam results? I couldn't be happier. What does the woman mean? Oke, situ sang wanita mengatakan I couldn't be happier, yang merupakan sebuah ungkapan untuk menunjukkan bahwa sang wanita tersebut itu sangat bahagia. Jadi jawaban yang paling benar dari soal di sini yaitu adalah D. She's delighted with the result. Karena ini adalah interpretasi yang tepat dari ungkapan sang wanita tersebut. Nah, yang A di sini salah karena pernyataan ini bertentangan dengan ungkapan wanita. She's not very happy. Nah, itu salah. Yang B, she didn't do very well on the exam, itu juga salah karena sang wanita jelas menunjukkan kepuasan atas hasil ujiannya dia. Nah, yang C juga salah, she could be somewhat happier. Karena salah karena ungkapan couldn't be happier berarti dia sudah sangat senang, bukan hanya cukup senang. Jadi jawaban situ yaitu adalah D. She's delighted with the result. Kita lanjut ke TOEFL exercise 11 nomor 1. Kita akan mendengarkan audionya terlebih dahulu. TOEFL exercise 11. Of agreement. Number 1.
I'd like to take a trip down the coast this weekend. Me too. What does the woman mean? Ini sang wanita mengatakan me too, yang berarti dia setuju dengan pendapat sang pria yang ingin melakukan perjalanan. Jadi jawaban yang paling tepat di sini adalah D. She would also like to take a trip, karena ini sesuai dengan pernyataan sang wanita. Nah, jawaban yang A itu the trip would cost too much itu salah karena wanita tidak menyebutkan apapun tentang biaya perjalanan. Yang B juga salah, she doesn't think that a trip would be a good idea. Karena wanita setuju dengan, karena salah, ini salah karena bertentangan dengan pendapat sang wanita tersebut yang percakapan. Yang C, she would like to take a 2 trips rather than 1. Ini juga salah karena sang wanita tidak menyebutkan keinginan untuk melakukan trip 2 kali. Jadi jawaban yang paling tepat yaitu adalah she would also like to take a trip. Kita lanjut ke TOEFL exercise 12 nomor 1. Sebelumnya kita dengarkan terlebih dahulu audionya. TOEFL exercise 12. Uncertainty and suggestion. Number 1. Are we supposed to read all 10 chapters before the exam? As far as I can tell, we are. What does the man mean? Di situ sang pria mengatakan as far as I can tell we are, yang menunjukkan bahwa dia cukup yakin tentang tugas membaca sebelum ujian. Jadi jawaban yang paling benar di sini yaitu adalah yang B. He thinks he know what the assignment is. Karena ini menunjukkan tingkat keyakinan yang sesuai dengan pernyataan pria tersebut. Nah, jawaban yang A itu salah karena he's sure about which chapter they are to read. Itu salah karena sang pria tidak sepenuhnya yakin, dia hanya menyebutkan as far as I can tell. Yang C juga salah karena he has to tell her how far she should go. Nah, sang pria tidak memberikan instruksi kepada sang wanita. Yang D juga salah, the professor told them to read the chapter after the exam, karena pembacaan dilakukan sebelum ujian, bukan setelahnya. Kita lanjut ke TOEFL exercise yang ke-13 nomor 1. Kita dengarkan terlebih dahulu audionya. TOEFL exercise 13. Emphatic surprise. Number 1. Greg should be here any moment. Then he is coming to the party. What had the woman assumed? Ya, di situ sang wanita terkejut mendengar bahwa Greg datang ke pesta, yang di situ menunjukkan bahwa dia sebelumnya mengira bahwa Greg tidak akan datang. Jadi jawaban yang paling tepat di sini yaitu adalah C. Greg was unable to attend the party, karena ini sesuai dengan asumsi awal wanita. Nah, jawaban yang A, Greg always comes to party, itu salah karena tidak ada indikasi bahwa Greg selalu datang ke pesta. Yang B, Greg would come to the party later, itu juga salah karena wanita tidak menyebutkan bahwa Greg itu akan datang terlambat. Dan yang D, Greg would stay at the party for only a moment, itu juga salah karena percakapan tidak menyebutkan durasi kehadiran Greg. Maka jawaban yang paling tepat yaitu adalah C. Greg was unable to attend the party. Kita lanjut ke TOEFL exercise 14. Kita akan dengarkan audionya juga terlebih dahulu. TOEFL exercise question. You should remember that a wish implies an opposite meaning. Number 1. Do you think we'll be able to get tickets for the concert? I wish there weren't so many people in line in front of us. What does the woman mean? Ya, di situ sang wanita itu mengungkapkan keinginan agar antrean di depan mereka tidak terlalu panjang, yang menunjukkan bahwa antrian mereka saat ini itu sedang panjang. Jadi jawaban yang paling tepat dari soal ini yaitu adalah C. The line in front of them is too long, karena ini sesuai dengan pernyataan wanita.